Sudah siap? Ya, ini lanjutan kemarin karakter wirausaha. Nah, ini menurut para ahli ya, namanya B grade, ada 10 karakter wirausaha atau sering disebut 10D. Yang pertama, dream, memiliki keinginan untuk mewujudkan impian di masa depan. Nah, ini makna dream ini ya agak dipahami. Kalau mimpi kita, mimpi biasa itu kan kita tidur mimpi gitu kan. Yang datang itu bisa sesuai keinginan kita, senang kita kan. Tapi bisa juga nggak sesuai keinginan kita. Mimpi buruk, ya kan? Mimpi ditimpa emas satu goni gitu kan. Nah, itu senang, walaupun sakit gitu kan. Kecewanya ketika bangun gak ada apa-apa, makanya ketimpa bantal gitu. Dikejar-kejar hantu, itu mimpi buruk, gak ada yang mau gitu kan. Nah, itu namanya mimpi. Tapi kalau impian, mimpinya itu kita sengaja sesuai keinginan kita. Impiannya pengen jadi orang kaya gitu. Impiannya pengen jadi orang sukses gitu kan. Ya udah, silakan aja. Yang jelas impian itu positif. Kemudian namanya impian kan gratis ya. Ngapain setengah-setengah? Ya udah, impian saya mau bangun rumah mewah, mau jadi presiden, nggak salah. Makanya orang tua kita dulu sering menasihati kita, ya, gantungkan cita-cita setinggi bintang. Pak, kalau tinggi kali nanti jatuhnya makin sakit gitu kan. Nah, itu kalau pemikiran kita negatif. Tapi kalau ilmiahnya, kalau kita jatuh nanti dari bintang, nggak sampai bintang, ya minimal di awan gitu kan. Nggak sampai awan, minimal di gunung. Cita-cita jadi presiden, nggak jadi presiden, dapat menteri, lumayan. Nggak jadi menteri, gubernur, nggak jadi gubernur, bupati, nggak jadi bupati, Kepling, syukurin aja gitu. Jadi ada ilmiahnya, ya. Jadi nggak fatal. Makanya seorang wirausaha itu punya impian. Ya. Kalau bahasa lainnya ada namanya visi, ya. Ini lebih realistis lagi. Ada visi, ada misi. Makanya presiden itu selalu punya visi misi. Supaya apa? Supaya jangkauannya, cita-citanya tadi ada ukurannya, ada tahapan-tahapannya. Bagaimana cara untuk mencapai tujuan? Ada misinya. Nah, misi itulah tahapan-tahapan mencapai tujuan tadi. Di tahapan mencapai tujuan ada misinya, itulah namanya misi. Nah, ini dream ini penting. Inilah yang membuat seorang entrepreneur tadi, wirausaha tadi terobsesi dia, ya, akan sesuatu. Awalnya fiksi itu khayalan. Nah, kenapa di sini penting saya bilang? Karena awalnya semuanya fiksi. Ada yang kepikiran kalian sebelum sekolah di sini, duduk kalian ternyata di sini, nggak kebayang kan dulu kan? Kelasnya yang mana? Jangankan kelasnya, SMK-nya aja dulu belum baca. Setelah masuk SMK 2, oh saya ternyata SMK 2. Sebelumnya kan goib, fiksi namanya, nggak nyata. Sekarang malah duduknya di sini. Ditakdirkan lagi perkenalan dengan saya, Pak Daliansa kan gitu kan. Jadi kenal kita. Sebelumnya kita nggak kebayang. Oh, ini namanya ini. Jadi semuanya awalnya fiksi. Nah, fiksi ini penting, dream ini penting. Salah satu ini pengalaman saya pribadi,
kenapa saya punya ruko, kenapa saya punya mobil, itu saya buktikan dengan fiksi ini. Awalnya dari tidak ada menjadi ada. Tapi ternyata impian itu memang penting. Impian itu yang membuat tidak nyata menjadi nyata. Kalau kalian sudah punya impian, terus kalian ulang-ulang, bila perlu kalian tidur, buat impiannya di papan kamar tidurnya, di dinding kamar tidurnya, ditulis di kertas lembar, pingin jadi bupati gitu kan. Apa-apa, pingin beli mobil Rolls Royce, apa-apa. Nanti tiap hari, tiap malam mau tidur, kalian masuk bawah alam bawah sadarnya. Kalau sudah masuk alam bawah sadar kita, kalian nggak sadar lagi. Kaki, tanganmu, gerakanmu semua diarahkan ke sana. Bahkan alam semesta ini akan mendoakannya. Biasanya itu akan terrealisasi. Saya sudah buktikan ini nyata ada benarnya. Pertama saya beli mobil carry. Mobil carry itu kenapa saya beli? Karena anak saya suka nonton family, mobil yang bisa bicara, Thomas. Karena seringnya anak saya ucapkan family, masuk dalam bawah sadar saya, berpikir mobil carry itu seperti apa. Akhirnya begitu lewat Simpang Mangga, ada yang jual second, DP-nya 10 juta, langsung saya cash 10 juta. Real dia. Begitu kelihatan kemana ya, anak saya senang. Yang kuliah di yang sekolah saya tunggu. Waktu kecil dia hobi nonton film Thomas itu, family. Jadi gara-gara beliau masuk dalam bawah sadar saya. Begitu juga waktu saya bangun ruko, kepikiran saya bangun ruko di pinggir jalan, minimal satu pintu. Datang tukangnya, Pak, daripada satu pintu mending 2 pintu, beda tipis harganya, upahnya, ongkosnya beda tipis. Ruko itu kan seperti korek api, kotak. Kalau 2 pintu tinggal lepas sekat aja di tengah, udah selesai. Ya. Jadi biayanya beda tipis. Akhirnya 2 pintu. Nah, itu semuanya dari BIM. Ya. Jadi benar ini, Big Grab ini benar. Sekolah ini juga dulunya pohon rambung, sebelum salib rambung. Waktu saya SD sering main buah para atau buah para, buah rambung yang ditokok di laga. Dulu di sini ada namanya buah para BBM. BBM itu yang keras. Kalau di laga dia selalu menang. Itu biasanya digosok supaya licin, supaya kelihatan kokoh. Pakai bijinya digosok supaya minyak baru di laga. Nah ini di sini dulu lokasinya. Nggak kebayang sekarang jadi SMK, luas lebih kurang 4 hektar. Ya. Jadi semuanya fiksi itu tidak nyata. Makanya ada novel fiksi, novel khayalan, ada non fiksi, film fiksi. Jadi semuanya fiksi. Nah, sekarang nyata. Kemudian decisiveness, mampu membuat keputusan secara cepat dan tepat. Ya. Seorang wirausaha itu, entrepreneur itu biasanya membuat keputusan secara cepat dan tepat. Kenapa? Biasanya itu tadi, ini otak kanan, alam bawah sadar itu otak kanan. Ada hubungannya kayaknya. Dia berpikir secara cepat. Cepat ini pakai otak kanan. Kalau kalian pakai otak kiri, itu banyak hitung-hitungannya, banyak ragunya, banyak khawatirnya. Ini nggak jadi, terlalu banyak timbangan. Bagaimana nanti kalau gini? Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau bangkrut? Juga jadi orang udah buat duluan. Jadi selangkah kita terlambat. Nah, kalau wirausaha kebalik, selangkah di depan. Nah, itu dia Yamaha punya dia. Slogan Yamaha kan itu, selangkah di depan. Jadi wirausaha itu umumnya menggunakan otak kanan supaya cepat. Kenapa bisa cepat? Dia menggunakan naluri insting. Otak kanan itu posisi insting kita otak kanan, naluri. Nah ini contoh, si A bergaduh dengan si B. Si A ini jago matematika, si B
instingnya main tak kanan. Nah, kira-kira udah berantem, udah mau kalah. Si A ini yang jago matematika udah terdesak, diambilnya batu, dihitungnya berat batu itu sekian gram dengan kecepatan sekian, saya lempar berapa menit kena. Si B udah lari duluan, kalah cepatnya karena nalurinya main, lebih bahaya. Jadi lebih cepat kita menggunakan naluri insting. Contoh lain, ada kawanmu yang kasih tumpahan api walaupun tidak kena, kan? Langsung kita kaget, panasan. Ada yang mau kasih buntung korek itu kan, korek api, buntung rokok. Belum kena kita udah ngelak, kaget gitu kan. Nah, itu reaksi dari naluri insting. Umumnya binatang menggunakan insting. Anjing kalau ketakutan, menggonggong atau lari, itu insting. Jadi lebih cepat itu ketimbang menggunakan akal. Kalau kalian mau bisnis, itulah digunakan. Alam bawah sadar itu semua. Jadi ada hubungannya kembali juga. Kemudian dos melakukan tindak lanjut terhadap keputusan yang diambil. Jadi kalau kalian punya impian, apakah bisa menjadi nyata? Ya direalisasikan. Caranya gimana? Ya mau bangun rumah ya punya duit. Duitnya itu apa? Beli bahan, gaji tukang, baru dikerjain kan gitu. Jadi dia dikerjakan. Pak, ini kebersihan kelas kita ini harus bersih Pak. Caranya gimana? Ya Bapak beli sapu, lagi beli tempel, lagi beli tenlap, lagi. Apakah udah bersih? Belum Pak. Jadi gimana bersihinnya? Ya dikerjain. Nggak dikerjain nggak bersih. Nah, inilah dia dos. Ya. Jadi bukan hanya teori, di sinilah prakteknya. Kalau impian kalian tidak kalian mau ke Medan, ya kan? Pilihannya banyak. Mau yang sederhana jalan kaki, bisa kan? Bisa ke Medan jalan kaki. Terkesan sederhana, murah. Oh tunggu dulu. Satu lagi naik sepeda, harus punya modal, berarti beli sepeda. Ada modal, tapi kecil kan? Ketimbang beli kereta, naik kereta, ada modal besar, tapi lebih cepat sampai. Pak, saya naik kereta aja, silakan beli tiket, kamera HP lebih nyaman gitu kan, sambil dengar musik, main handphone, tiba-tiba nyampe. Nah, sekarang mana mau, ada pilihan. Pak, saya jalan kaki aja lah Pak, murah. Coba aja, 1 jam belum sampai, minat berapa lagi duit, makan, minum, sepatunya habis di jalan, tipis ya kan. Kalau sampai Medan sehat, ternyata pingsan, tumbang, biaya lagi masuk rumah sakit. Jadi ada plus minusnya. Ya, tujuannya sana ke Medan, titik nolnya di Rantau. Nah itu semuanya tidak akan sampai Medan kalau tidak dilakukan. Sekarang terserah mau naik kereta api, beli tiket, perlu duit, mau naik kereta, punya kereta, udah kereta sendiri, nggak apa-apa, tinggal beli minyak, ya. Punya SIM, udah punya SIM beda lagi. Jadi semuanya ada mainnya. Begitu juga bisnis, ya. Determinasi, melaksanakan kegiatan dengan penuh perhatian, fokus, ya. Jadi tanggung jawab dan pantang menyerah. Jadi kalau kita sudah punya usaha, ya kita fokus, tanggung jawab dan pantang menyerah, ya penuh perhatian lah ya. Dedikasi, memiliki dedikasi yang tinggi dan rela berkorban, waktu, tenaga, materi. Waktu misalnya ya, waktu kita biasa main-main, kita kurangi. Tidur kita biasanya 8 jam, kurang 1 jam, 7 jam. Itu waktu. Materi biasanya kita beli paket sebulan 100.000, kita kurangi kan 10.000, 20.000. Energi kita biasanya untuk yang lain-lain kalikan mari fokus ya di bisnis ya, dedikasinya. Jadi rela berkorban. Biasa ada pengusaha itu, mungkin dia ngantar barang, hujan, panas, tempuh. Yang penting target tercapai.
Ya rela berkorban. Tapi begitu cuan, begitu dapat duit, udah enjoy dia. Ya. Itu enaknya. Jadi nggak terikat kalau jadi pekerja pegawai, dia harus masuk jam 7, pulang jam 4, jam 5, tiap hari begitu. Tapi kalau ini bisa diatur waktunya, punya keleluasan waktu. Seminggu ini saya porsir, minggu depan udah ke Bali, terserah ya kan. Sebulan ini saya capek-capek, yang penting kuat. Selesai target, selesai produksi semua pekerjaan tuntas. Bulan kemudian sudah enjoy ke Prapan, Toba, kan healing. Itu pengusaha itu seperti itu. Kemudian devotion, tidak mengenal lelah. Nah, ini sama tadi, fokus dan perhatikan bisnisnya. Detail ini ya secara rinci, secara kecil, bukan hanya mau jualan apa, mau jual bengkel, membuat bengkel pak, jasa, usaha jasa, bengkel apa, bengkel mobil. Tempatnya di mana? Tempatnya di sana, lokasinya ada. Nah, seperti apa? Luasnya, posisinya, nah, peralatannya, bahannya, tenaga kerjanya, kita bisa jelaskan secara detail. Alatnya apa aja? Kompresor, kalau dia bengkel mobil kan, apalagi ya mungkin tempel ban dan seterusnya. Jadi bisa kita jelaskan detail karena kita sudah menguasai ya, usaha kita itu seperti apa. Destiny mampu merumuskan tujuan yang ingin dicapai. Ya umumnya ini tujuannya yang usahanya tadi mendatangkan materi maupun non materi. Materi itu berupa keuntungan, berupa uang, barang, benda, kepuasan kalau jasa. Ya. Dolar ini uang ya, bukan semata uang, bukan semata menjadi tujuan, uang bukan semata tujuan, tapi bisa yang lain, bisa aset, ya. Aset itu dia investasi ke usaha lain, atau beli rumah, beli tanah, beli emas, ya. Itu tanpa sadar dia fokus di usahanya tadi. Nah karena dia udah invest tempat lain, buat laundry, buka usaha lain lagi misalnya kuliner, buat warkop, tanpa disadarinya sebenarnya uang itu ngikut. Nah, paham ya? Dia nggak semata-mata mengejar uang, tapi tanpa disadarinya uang itu ngikut dia. Karena asiknya dia berbisnis, dibukanya warkop, dibukanya atau tukang pangkas, jasa pangkas, dibukanya misalnya aplikasi online, tanpa dia sadari ternyata uang itu yang mengikut dia. Dia tidak mengejar uang, tapi uang itu yang mengikut dia. Nah, itu kalau bisnisnya sudah lancar, sudah mantap, ya seperti itu. Kemudian distribut ini nanti akhirnya seorang pengusaha mampu mendistribusikan, membagi tugas. Kamu bagian produksi, kamu bagian marketing, kamu bagian kasir. Nah, ini karena usahanya akan tumbuh dan berkembang. Ya. Bahkan nanti dibukanya cabang. Nah, nanti kamu di situ, kamu karena sudah 5 tahun bekerja tempat saya, usaha market, nanti yang di sana kamu jadi kepalanya. Saya katakan kamu bagian kepala toko. Nah, seperti itu akhirnya. Nah, kreativitas. Nah, kreatif ini karakteristik khusus dimiliki seorang wirausaha yang tidak bisa dilepaskan, melekat ya. Ya. Kreativitas merupakan salah satu kunci seorang entrepreneur. Kita bisa saja memulai suatu bisnis tanpa uang. Ya. Kita bisa memulai suatu bisnis tanpa uang, tanpa modal. Asal kita kreatif. Ya. Banyak contoh. Kalian bisa aja nanti ke pasar, kalian foto. Apakah sepeda listrik, mobil, kebun orang, kalian foto. Pak, ini izin Pak, saya foto ya. Kalau nanti saya jual nanti gimana Pak? Ada komisi nggak? Fasilitasi komisi. Ya. Nah itu tanpa modal.
Atau kalian browsing buka marketplace, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Ya dari saya tanpa modal, cuma modal paket paling. Nah, kalau rajin ke warkop, malah tinggal beli kopi, wifi gratis, tinggal beli minuman aja. Jadi kalau kalian kreatif, ya, sesuatu yang tanpa uang itu bisa dijadikan, ya, tanpa jaringan, tidak ada masalah. Tanpa kantor. Nah, kalau kita jualan online itu dari rumah aja, nggak perlu toko. Saya pernah jualan kebun, nggak perlu saya ke Pekanbaru mana. Tapi transaksi terjadi tanpa gimana ya, minyak maya malah itu. Pembeli penjualnya saya nggak kenal, yang kenal saya pembelinya. Tapi real itu pengalaman saya 14 juta menjual kebun ini. Ya, nah berikut beberapa cara agar pelanggan tadi. Yang pertama, mindsetnya continuous growth, ya, memiliki mindset berbeda kebanyakan orang. Nah kalau kita mempunyai mindset berbeda dari kebanyakan orang, itu cara kita melatih bagaimana supaya kreatif. Menganggap bahwa setiap produk jasa, layanan dan seterusnya ini ya bisa ditingkatkan. Ini ada hubungannya dengan mindset tadi. Diskusi, hal ini bisa memberi banyak sekali masukan berupa ide dan gagasan. Diskusi itu penting, sharing. Ya. Makanya wirausaha itu filosofinya mulutnya satu, telinganya dua. Maksudnya apa? Lebih banyak mendengar. Jadi nggak terus ya, ternyata ngomong gitu. Artinya apa? Dia lebih banyak menyerap informasi. Ya, mencuri informasi. Diskusi ya, internet ini bisa. Kemudian brainstormingnya apa? Brain ini otak, storming ini badai otak ya. Nah ini tukar pikiran sama diskusi pertama ya. Kalau istilah ekstrimnya cuci otak. Kalau cuci otak itu tidak balik semula seperti yang baru sesuai keinginan, itu namanya cuci otak. Jadi ide teman atau orang lain ya, tukar pikiran juga. Nah yang hobi jalan-jalan, saya hobi jalan-jalan, makanya sering saya lihat di satu tempat nggak ada tempat lain. Nah, itu saya bandingkan. Oh ini kalau di sini laku, kalau dijual di sini kayaknya laku. Nah, nanti suatu saat nanti pengalaman kalian pasti seperti itu. Ini sebenarnya traveling, bertemu orang baru, silaturahim, ya. Kemudian ide bank, kita kumpulkan ide-ide kita sendiri ataupun orang lain, ataupun dari YouTube, ataupun dari sosial media, banyak sumber ide. Yang terakhir tidak menyerah menjadi orang kreatif. Maksudnya apa? Kalau kalian tidak punya ide orang lain memanfaatkan. Ya. Nah, mungkin itu.